warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Minggu ini kita ada di minggu yang keempat dan minggu ini kita masih ada dalam suasana bulan suci Ramadan. Jangan lupa ya teman-teman sama pesan saya, walaupun kita dalam keadaan saum, walaupun kita dalam keadaan berpuasa dan di bulan suci ini, teman-teman tidak boleh banget untuk bermalas-malasan. Nggak boleh ya teman-teman ya untuk bermalas-malasan. Jadikanlah ini sebagai hal yang positif, semoga ini jadi ladang pahalanya teman-teman untuk belajar dan menambah keilmuannya teman-teman. Oke teman-teman, di minggu yang keempat ini kita akan membahas yang namanya ragam bahasa. Apa sih sebenarnya teman-teman ragam bahasa itu? Sama seperti minggu-minggu yang lalu ya teman-teman, kita akan membahas dua topik dalam satu minggu, dalam satu modul, dalam satu kali pertemuan gitu ya. Nah kali ini kita akan membahas ragam bahasa. Apa sih sebenarnya teman-teman ragam bahasa itu? Ragam bahasa itu teman-teman adalah sebuah variasi bahasa. Nah si ragam bahasa ini berhubungan ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh si penutur bahasa, si pemakai bahasa, tapi ini berhubungannya dengan situasi dan kondisinya. Jadi teman-teman, ketika kita mengungkapkan sesuatu, pastinya kita sangat melihat kondisi dan situasi dari situasi dan kondisi bagaimana kita akan berbicara gitu ya. Kita sangat memperhatikan sekali. Misalnya, orang itu lagi sedih, berarti kita nggak bisa nih ngomongin masalah ini. Misalnya gitu ya teman-teman. Nah itu adalah bagian dari sebuah ragam bahasa. Nah, teman-teman, variasi bahasa ini atau ragam bahasa ini terbagi lagi menjadi pemakai, topik, hubungan pembicara dan teman bicara, dan juga medium bicara. Nah, teman-teman, nah ini hal-hal yang harus banget diperhatikan dalam kita mengungkapkan bahasa, dalam kita berbicara adalah situasinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, situasi itu kita harus bisa paham banget nih lawan bicara kita tuh situasinya sedang seperti apa. Permasalahan. Ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang ada permasalahannya, kita pun harus benar-benar menyesuaikan dan menyampaikan itu dengan baik. Latar belakang lawan bicara kita harus tahu latar belakangnya seperti apa. Misalnya, latar belakang lawan bicara kita itu orang Sunda, berarti kalau misalnya kita yang orang Cirebon gitu ya, misalnya kebablasan ngomong celotehan Cirebon, berarti mungkin dia nggak bakalan mengerti. Berarti teman-teman harus fokus di bahasa Indonesia yang benar, maksudnya bahasa yang all-nya tuh semuanya tuh pakai bahasa Indonesia, tidak bercampur-campur. Medium atau sarananya. Nah, terus ini juga harus kita perhatikan. Kita bermedium atau sarananya itu misalnya kita berbicaranya langsung, atau berbicaranya by phone, atau berbicaranya by chat, atau sekarang kita ada video call atau email gitu ya. Nah, itu kita harus memperhatikan juga ya. Jadi 4 hal yang harus sangat-sangat diperhatikan, teman-teman. Nah, kemudian kalau dari kita sebagai situasi pemakainya gitu ya. Nah, ini sih situasi pemakainya ini akan terbagi lagi, ada bahasa formal, ada bahasa semi formal, dan ada bahasa non formal. Formal itu pastinya kalau misalnya kita di kelas ya. Semi formal mungkin teman-teman sama teman-temannya di kampus itu kan bisa dibilang sebagai semi formal. Non formal misalnya kalau teman-teman emang lagi ngumpul di kafe gitu ya. Itu kan beda-beda dong bahasanya ya teman-teman ya. Kemudian bahasa formal itu bisa menjadi bahasa resmi ya, dilihat dari kaidahnya, gramatikalnya, bentuk katanya, imbuhannya, dan juga ejaannya teman-teman. Nah, perbedaan formal, semi formal, dan juga non formal. Apa aja sih bedanya? Itu terletak pada pokok masalah, hubungan pembicara dengan pendengarnya, dan ada medium bahasa, ada lingkungan dan situasi yang sangat diperhatikan di sana. Nah, kemudian kalau dari situasi pemakainya gitu ya. Kalau dari situasi sangat dilihat sosial dan juga fungsionalnya, teman-teman. Sosialnya tuh apa? Sosialnya itu lingkungan di mana
lingkungan di mana bahasa itu dipakai gitu ya. Sebenarnya, lingkungannya seperti apa, misalnya lingkungannya petani, misalnya di sini lingkungannya pedagang, maka akan berbeda nih teman-teman bahasanya. Fungsional, dilihat dari segi fungsinya. Kita pakainya di mana, misalnya kita pakainya di acara-acara kenegaraan, dengan kita menggunakan bahasa, ketika kita beli-beli di pasar, itu pasti akan sangat-sangat berbeda teman-teman. Nah, kemudian kalau dari mediumnya seperti yang kita bahas nih di minggu sebelumnya, ada baku, tidak baku, ada bahasa yang baku dan tidak baku, dan ada apa namanya, ada bahasa tulis dan nah kalau lisan itu kita kenalnya bahasa baku dan tidak baku. Tapi kalau yang tulis itu adalah bahasa, ada yang tulis dan juga ada yang baku, teman-teman. Nah, ini dia perbedaan ragam bahasa tulis dan lisan ya. Kalau di lisan itu ada orang kedua, ada teman bicara. Kalau di tulisan kan nggak ada. Kalau di lisan SPOK itu tidak dinyatakan langsung gitu ya kan. Kalau kita ngobrol lisan itu kan tidak terlalu subjek predikat objek, tapi kan kita bisa mengemukakannya dengan mimik, gerakan gitu ya. Kita bergerak gitu ya. Terus kalau lisan itu sangat terikat dengan kondisi, ruang dan situasi gitu ya. Tapi kalau tulisan kan sangat-sangat tidak terikat. Kita kan kalau misalnya mau ngobrol itu kita sangat-sangat melihat gitu ya, lagi di mana. Tapi kalau tulisan kan enggak ya, cuek aja tinggal nulis ya. Kemudian kalau lisan itu kita harus memperhatikan tinggi dan juga rendahnya suara. Nah, kalau saya tuh kebetulan suaranya tuh yang selalu ada tinggi gitu ya, selalu ada di yang tinggi. Jadi kadang-kadang orang mengira saya itu sedang marah padahal enggak, memang tone suara saya adalah tone suara yang tinggi. Nah, tapi kalau tulisan itu diungkapkannya dengan tanda baca. Nah, kemudian teman-teman nanti dari ragam bahasa itu teman-teman akan kenal dengan yang namanya karya ilmiah. Nah, kalau karya ilmiah ini adalah bentuk ragam bahasa tulis ya. Nah, ini kalau karya ilmiah apa namanya? Apa yang ada di dalam karya ilmiah ini harus lengkap, harus jelas. Struktur bahasanya jelas, kalimatnya runut, terus maknanya jelas. Bahasanya itu sangat-sangat dilihat, diksinya, tata bahasanya, terus objektif karena ini adalah sebuah ilmiah. Terus konsisten ya, jadi konsisten, nggak bisa kita loncat-loncat. Terus rasional dan sistematis, pastinya sangat rasional dan sistematis kalau karya ilmiah itu. Nah, kemudian kalau ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya ada ilmiah, ada sastra, pidato, dan berita. Nah, ini 4 pola ini teman-teman berbeda. Kalau ilmiah kayak tadi, dia sangat rasional. Kalau sastra, teman-teman bisa dalam bentuk puisi atau pantun misalnya. Nah, kalau pidato beda lagi kan, pembacaan pidato kepada yang terhormat gitu ya. Berita, menyampaikan berita kan juga pasti berbeda. Oke, teman-teman gitu aja dari saya, dari tentang ragam bahasa. Jadi variasi bahasa itu banyak banget ya, bisa kalau sastra nantinya variannya beda gitu ya, ungkapan bahasanya berbeda. Kalau untuk pidato berbeda, macam-macam ragam-ragam bahasa berdasarkan situasi dan kondisinya. Oke, teman-teman, setelah selesai menyaksikan video ini, teman-teman baca semua materi yang ada di e-learningnya dan jangan lupa menyelesaikan tes online-nya ya. Jangan lupa menyelesaikan tes online-nya dan ada video satu lagi, jangan lupa ditonton juga. Pokoknya semua kerjakan dengan baik ya, kerjakan dengan baik supaya progresnya bagus, supaya nanti teman-teman hasil akhirnya akan bagus. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.